dengan Han Gembala. Kali ini siang hari ini saya di depan kandang yang terbengkalai ya. Kali ini kita akan mereview dan melihat apa saja sih yang ada di dalam sana dan penyebab kerugian apa dan penyebabnya apa sih bisa gagal dalam beternak kambing, padahal kandang ini sudah memenuhi syarat dan kapasitasnya melebihi 300 ekor. Oke, kita langsung lihat ke dalam. Seperti ini kondisinya sekarang. Kandang kambing yang sangat luas ya, kapasitasnya bahkan bisa melebihi 300 ekor. Kondisinya sudah memprihatinkan seperti ini. Kerugiannya bisa ditaksir sekitar 100 jutaan mungkin dari awal pembuatan. Ini juga bawahnya dicor, ini luar biasa sebenarnya, tapi ya mungkin salah manajemen lah, jadi bangkrut dan ini terbengkalai. Seperti ini kondisinya, kayu-kayu masih bagus tapi manajemen yang salah membuat bangkrut, kandang jadi terbengkalai, modal habis, tidak dilanjutkan lagi dalam beternak. Instalasi listrik sudah ada sebenarnya tapi kacau. Ini jadi sarang ayam, ada telur ayamnya. Ini berlokasi di Gandrung, di Kecamatan Gandrung, Kabupaten Cilacap. Terdapat kandang kambing yang luas dan juga lahan yang masih luas, bisa buat bang pakan sebenarnya. Oh, ini penyebabnya apa ya Pak kira-kira? Kira-kira ini ambisi yang terlalu tinggi. Ambisi. Mengakibatkan apa ya namanya? Wah, ini saya harus buat kandang kambing yang besar, nanti untungnya besar. Tapi kalau menurut saya itu jangan langsung besar, dimulai dari paling bawah dulu, kandang kambing kecil. Nanti kita belajar dulu, introspeksi dulu, kesalahannya apa saja yang harus disiapkan. Kita harus lihat dulu prospek kedepannya itu kambing seperti apa. Jangan mentang-mentang kita punya duit, kita punya uang, kita punya modal, kita langsung membuat kandang kambing yang sebesar ini. Nanti akibatnya seperti ini. Dulu ini kata pemiliknya itu diisi oleh kambing domba biasa, karena kurangnya manajemen dan ekspektasi yang terlalu tinggi, menyebabkan ketika jatuhnya itu langsung kerugian yang luar biasa. Atapnya menggunakan seng ya, ini dari bajaringan juga, kuat banget ini, padahal sudah memakai instalasi listrik, ada saluran air buat minum, tapi terlalu tinggi ekspektasinya, jadinya seperti ini. Harusnya itu jangan berhenti ya, paling tidak mengurangi jumlah. Nanti kita belajar terus sambil melihat apa kekurangan kita, nanti kita besarin lagi, tambah lagi populasinya, seperti itu. Jangan langsung main besar, manajemennya kurang, gagal, berhenti, yang ada kerugian bukan malah keuntungan. Ini sebenarnya menurut saya mungkin kegagalannya juga itu disebabkan dengan kurangnya ilmu, kurangnya kita berinteraksi dengan orang-orang yang sudah pengalaman, padahal sudah disiapkan kandang yang sedemikian bagusnya, tempat air, instalasi, tempat makan yang sebenarnya juga cukup baik, tapi ya seperti itulah namanya, kita punya modal, kita berambisi, bukan karena kita senang, tapi kita mempunyai ambisi, itu yang mengakibatkan kegagalan. Oh ya, ini di sini tertulis masuk tanggal 4 bulan 8 tahun 2021,
ada keluar berapa, besarnya berapa, kecil beratnya berapa, keterangan total sudah ada. Padarnya sudah, manajemennya sudah bagus dalam memilah-milah kambing, tapi ya kembali kegagalan tidak bisa kita tahu. Mungkin ya kalau menurut saya alangkah baiknya ini dialihfungsikan ya, menjadi kandang ayam atau kandang apa, daripada seperti ini mubazir. Kita manfaatkan saja barangnya ada tanpa harus kita berhenti dalam proses beternak. Itu luas sekali ya, di situ masih ada berapa plong lagi. Di sini sudah ada tulisan ini plong 12, ruangan 12, bisa muat ini sekitar 300 ekor lebih bahkan. Ini kalau melihat dari bangunan sebesar ini, kandang sebesar ini, mungkin kisaran seperti membangun rumah ya, kita 100 juta mungkin bisa lebih. Itu hanya membangunnya saja, bukan kita ngisi kambingnya. Ini sangat merugikan sekali, menghambur-hamburkan uang ya. Bagi para pemula seperti saya ya, yang dimulai dari penanaman rumput dulu baru kambing, langkah baiknya itu kita mulai dari hal kecil dulu. Nanti misalkan kita belajar dari 5 ekor indukan, nanti dari indukan itu kita coba breeding, kita nanti ambil keuntungan dari anakan jantan. Anakan betinanya itu jangan kita jual nanti sebagai indukan lagi. Nanti misalkan dari 5 menjadi 8, menjadi 10, menjadi dan seterusnya. Jangan sampai kita membuat modal tinggi di awal, tapi ketika jatuh itu kita benar-benar jatuh. Jangan sampai yang seperti itu. Mending kita dari awal merangkak dari bawah, kita naik ke atas perlahan-perlahan sambil belajar dengan para pakarnya. Kita belajar di YouTube juga bisa. Dan ya yang paling penting itu carilah ilmu dimanapun berada. Jangan sampai kita malu bertanya dengan orang yang lebih tahu. Oke? Seperti itu kira-kira menurut saya. Para peternak pemula itu jangan pernah lelah untuk mencoba. Kita belajar dari hal nol dulu. Jangan sampai kita belajar langsung dari hal besar. Mungkin kalau orang yang mempunyai modal kecil itu, wah, membangun seperti ini kan rasanya sayang banget. Mending kita belajar dari kandang kecil dan populasi yang kecil dulu. Nanti kita tambahkan dari 10, 20 menjadi 50 ekor. Itu rasanya senang karena kita sudah menggeluti benar-benar dari nol. Jangan sampai kita jatuh sebagai peternak pemula. Siapkan bank pakan sebelum kita membangun yang namanya peternakan. Bank pakan itu sangat penting. Terutama kita tanam rumput-rumput yang gampang tumbuh seperti odot, pacong, indigo vera, kaliandra, dan sebagainya. Oke. Oke. Kita keliling dulu aja ya, kita lihat yang sebelah sana kondisinya seperti apa, apakah sudah rapuh, apa malah masih bagus seperti ini, kayu-kayunya belum ada yang kemakan rayap ya, ini masih bagus gitu. Sepertinya dulu ini dikasih makan, kata pemiliknya itu ampas kopi dan kangkung kering ya. Kalau tidak salah itu ini dulu bekerja sama dengan PT di Temanggung kalau tidak salah. Nih, kangkung kering. Benar, ini kangkung kering. Kalau kambing dipakai dia kangkung kering saja ya seperti ini hasilnya. Kambing akan kurus, kurang nasi, kurang lauknya. Kita lihat yang sebelah sini. Benar-benar terbengkalai ya. Ini untuk air sangat bersih ya. Padahal airnya masih ada, tapi kambingnya yang sudah tidak ada. Juga ini bawahnya dicor. Kalau ada beberapa versi yang menganjurkan bawahnya dicor dan tidak dicor. Terserah bagi para peternak mau pilih yang mana. Yang penting selalu bersih. Ada beberapa versinya, salah satunya dicor dan tidak dicor.
ada keuntungan dan kerugiannya. Yang kalau yang dicor itu alangkah baiknya sering dibersihkan. Jangan sampai ketika kandang kambing ini jarang dibersihkan, bagian bawahnya yang dicor itu jarang dibersihkan. Nanti ketika ada ataupun ketika musim panas, nanti kondisi suhunya itu kan naik panas, yang bawahnya itu kan memuai. Kotoran itu akan kembali lagi ke kambing. Sedangkan kambing sudah membuang kotorannya, tapi malah teruapkan oleh kondisi panas kembali lagi ke kambing. Nah, itu yang menjadi tidak bagus. Salah satunya kondisi kesehatan kambing nantinya juga akan menurun. Karena apa? Karena uap kotorannya itu balik lagi. Kalau tidak dicor tidak masalah, tapi untuk pembuangannya juga nanti tidak bisa teratur. Dasarnya itu nanti tidak terlihat. Bahkan nanti ada banyak timbul-timbul hewan-hewan yang menjadi sarang hewan nantinya. Juga kalau menurut saya ya lebih baik dicor sih. Yang penting kita rajin membersihkannya. Nanti juga pupuknya itu bisa kita tebar di bank pakan, bisa kita buat kompos, kita fermentasikan dulu. Itu lebih baik. Bahkan nanti bisa juga kotoran kambingnya itu kita jual. Itu laku, ya. Buat para peternak jangan pernah pesimis, tetap optimis, jangan menipis. Oke, mungkin itu saja review dari Han Gembala ya, dari saya Rizal. Dan nantikan terus video-video selanjutnya dari Han Gembala, baik itu dari proses penanaman tumbuhan, penanaman rumput, pembuatan kandang, review-review seperti ini, dan juga collab nanti dengan teman-teman yang sudah beternak. Nanti bakal ada. Kita tetap stay di channel Han Gembala. Buat para peternak pemula jangan pernah pesimis. Moto saya itu optimis, jangan menipis ya. Oke, pasti berhasil. Salam peternak Indonesia, maju bersama peternak. Oke, buat para subscriber dan yang belum subscribe, jangan lupa tetap dukung Han Gembala. Biar nanti kita bisa berbagi ilmu, saya bisa mendapat ilmu, saya juga bisa berbagi ilmu dengan para viewers dari Han Gembala ya. Nanti kita tetap bakal menyajikan video-video yang insya Allah bermanfaat buat para penonton semua. Pesan saya jangan lupa like, comment, and share ke seluruh sosial media Anda. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.